Shalom bagi kita semuanya, selamat datang di YouTube channel saya Willy Marpaung. Dan suatu kebanggaan sendiri bagi saya di mana saya boleh menyampaikan firman Tuhan kepada saudara setiap harinya, baik seperti ini uraian panjang ataupun melalui uraian singkat saya, di mana hampir kira-kira 1 menit saja saya membahas biasanya hal-hal sederhana dalam Kristenan. Dan hari ini saya mau bahas firman Tuhan. Saya mau sharing kepada saudara. Saya harap sharing firman Tuhan yang ada di channel ini bisa terus memberkati kita semuanya, amin. Dan apabila teman-teman, Bapak Ibu mendukung channel ini, bisa memberikan subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, dan kemudian apabila teman-teman menyukai, bisa like. Kemudian jika ada gagasan, jika ada pertanyaan atau apa yang mau dibahas dalam channel ini, boleh menekan atau menulis ya di kolom komentar, atau juga menghubungi saya di media sosial saya, baik di Facebook, di Instagram, dan juga jika teman-teman diberkati lewat video ini, silahkan share video ini sehingga kita diberkati untuk memberkati yang lainnya. Oke? Nah, hari ini saya akan bahas satu firman Tuhan yang sudah pernah saya bahas juga di channel YouTube ini, namun saya akan perdalam lagi. Saya akan buat dengan lebih rapi lagi, oke? Nah, hari ini saya akan bahas mengenai bangunlah cinta setelah jatuh cinta. Nah, ini sering kita alami. Anak-anak muda sering mengalami ini. Anak-anak muda sering mengalami yang namanya jatuh cinta, ya. Jadi untuk mendapatkan pasangan hidup, kita perlu jatuh cinta. Jangan pernah katakan aku menikah dengan dia karena tapi aku gak cinta sama dia. Jangan. Aku pacaran sama dia, tapi aku gak cinta sama dia. Jangan. Ya, kalau engkau mau pacaran sama seseorang, maka engkau perlu mencintai dia. Nah, jadi jatuh cinta itu perlu untuk mendapatkan pasangan hidup. Ya, itu didapat dari pergaulan, dan kita memilih mana yang terbaik menurut kita. Itulah yang menjadi pasangan kita. Namun setelah kita jatuh cinta, kita perlu yang namanya membangun cinta. Nah, ini yang kebanyakan orang tidak mengerti membangun cinta itu seperti apa. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari Amsal 5 ayat yang ke-18 sampai 19. Amsal 5 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Nah, jadi di sini bukan berarti di saat orang pacaran, tapi ketika orang sudah menikah, maka dia harus bersukacita terus dengan pasangannya. Jangan waktu pacaran romantis, tapi waktu udah nikah nggak romantis. Itu sebabnya perlu sekali membangun cinta. Oke, tapi nanti kita akan lihat bagaimana saat kita berpacaran kita bisa membangun cinta. Oke, nah kemudian Pengkhotbah 9 ayat 9. Saya akan kasih dulu dasar firman Tuhannya. Kemudian saya akan terangkan nantinya mengenai jatuh cinta, membangun cinta. Pengkhotbah 9 ayat 9. Saya baca. Oke. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah kebahagiaanmu dalam hidupmu dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita harus menikmati cinta itu, dan kita menikmati dengan membangun cinta itu. Oke, nah kemudian ada kisah di Alkitab, nanti kita akan baca, di mana bisa membangun cinta, di mana hubungan itu semakin lama akan semakin manis adanya. Oke, nah jatuh cinta, biasanya kita bisa jatuh cinta itu gampang, betul? Saya adalah orang yang gampang jatuh cinta, tapi saya sulit untuk memilih dia. Ya, jatuh cinta itu gampang ketika kita melihat dia cantik, kemudian dia takut akan Tuhan, dia kepribadiannya bagus, cocok sama kita, maka kita bisa jatuh cinta sama dia. Mungkin saat kita chatting dengan dia 3 menit aja, kita bisa jatuh cinta dengan dia. Ketika kita bertemu sama dia, ketika kita ngobrol sama dia 3 menit saja, kita bisa jatuh cinta sama dia. Karena jatuh cinta itu mudah, tetapi membangun cinta itu yang perlu waktu yang panjang. Membangun cinta itu membutuhkan waktu yang panjang. Kenapa saya katakan demikian? Karena seumur hidup kita perlu membangun cinta. Biasanya orang katakan jatuh cinta itu dari mata turun ke hati. Betul? Ketika kau lihat dia, maka dari mata turun ke hati, ya kan? Ketika kita melihat bagaimana kepribadiannya, bukan hanya kita melihat fisiknya, tapi melihat kepribadiannya. Itu sebabnya dari mata turun ke hati, itu kalau jatuh cinta. Tapi kalau yang namanya membangun cinta itu bukan lagi dari mata turun ke hati, tapi kebalik, dari hati naik ke mata.
Kenapa demikian? Nah, karena begini, kalau kita jatuh cinta dari mata turun ke hati, artinya kita melihat dia baik, kita melihat dia itu cantik, kita melihat dia itu mapan, kita melihat dia itu tampan, kita melihat dia itu sudah berpenghasilan, kita melihat dia, maka kita cinta sama dia. Tapi kalau yang namanya membangun cinta, apalagi kalau sudah menikah, maka bukan kita lihat dia baru kita cinta, tapi kita cinta dia sehingga apapun pandangan kita terhadap dia itu baik adanya, karena kita cinta padanya. Sampai sini teman-teman bisa menangkap ya, sepertinya apa yang maksudnya membangun cinta itu. Jadi membangun cinta itu dari mata ya, dan dari hati naik ke mata. Ya, walaupun nanti ketika dia sudah tua, dia tidak mapan lagi, atau dia bangkrut, apalagi yang sudah menikah khususnya ya, kemudian dia jelek, tidak lagi muda seperti dulu. Tapi kalau kita sudah membangun cinta itu dari hati kita ini sudah memang cinta pada dia, maka bagaimanapun keadaan dia, bagaimanapun jeleknya dia, bagaimanapun sakitnya dia, tapi karena hati ini memang cinta padanya, maka kita tetap melihat dia baik adanya. Itu sebabnya dalam janji pernikahan dikatakan, aku harus saling menerima baik dalam suka maupun duka. Harus saling menerima baik dalam sakit maupun sehat. Jadi dalam pernikahan, jadi jangan main-main dalam pernikahan. Dalam pernikahan itu perlu sekali membangun cinta. Amin. Ingat itu, perlu sekali membangun cinta. Dan dalam masa pacaran pun kita perlu membangun cinta, karena pacaran tujuannya menikah. Engkau nggak bisa pacaran tapi main-main hanya untuk pelampiasan. No, itu salah. Karena pacaran tujuannya menikah, habis perkara. Jadi kalau kau pacaran, kau jatuh cinta padanya, maka mulailah engkau bangun cinta itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita membangun cinta itu, maka semakin lama semakin manis pernikahan itu. Dan kita akan lihat satu kisah di Alkitab, bagaimana supaya pernikahan itu manis adanya, bagaimana supaya hubungan itu manis adanya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan secara singkat, secara cepat kepada saudara. Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Jadi anggur yang baik itu bukan disimpan oleh mempelai laki-laki, tapi anggur yang baik itu didapat dari Yesus. Itu sebabnya dalam membangun cinta kita perlu menghadirkan Yesus dalam hubungan kita. Dalam membangun cinta kita perlu menghadirkan Yesus dalam pernikahan kita. Dalam membangun cinta agar hubungan itu makin baik, agar hubungan itu makin manis, agar hubungan itu dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, maka kita perlu menghadirkan Yesus, mengandalkan Yesus, berserah kepada Yesus, berbuat apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan apa yang diperintahkan oleh Yesus tentunya adalah apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Amin. Jadi itu sebabnya jangan main-main dalam pernikahan, apalagi dosa, kenajisan, jangan demikian. Tapi mari kita isi hubungan kita, isi pernikahan kita, isi pacaran kita dengan hal-hal yang baik. Mari kita isi pernikahan kita dengan hidup seturut dengan firman Tuhan, isi pacaran kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan hadir, ketika kita berbuat apa yang Yesus lakukan, maka hubungan itu akan semakin manis dan kita bisa membangun cinta itu. Bagaimanapun keadaan, kita bisa tetap menerima. Karena apa? Karena kita sudah membangun cinta yang dari hati. Sehingga bagaimanapun keadaan pasangan kita, kalau hati kita memang cinta padanya, apalagi sudah menikah ya, kita tetap melihat dia baik adanya, karena kita sudah percaya dia itu adalah pasangan hidup kita yang terbaik. Itu sebabnya jangan salah jatuh cinta.
Karena kalau jatuh cintanya salah, bangun cintanya nggak bisa, ya kan? Nanti saya akan bahas mungkin mengenai jatuh cinta, bagaimana jatuh cinta yang salah, bagaimana, karena sudah ada yang request akibat salah jatuh cinta. Nanti akan saya bahas, saya janji untuk membahasnya, oke? Nah, demikianlah hari ini sharing firman Tuhan saya sampaikan. Saya berharap ini bisa memberkati saudara-saudara sekalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kemudian untuk mendapatkan notifikasi, aktifkan loncengnya, dan juga like, komen, dan juga share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.